وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wonten pangarsanipun Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kanthi rahmat lan inayahipun Allah Subhanahu wa taala wonten kesempatan enjang menika kita tasih paringan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat sempat. Mugia kanthi nikmat menika saged menambah semangat kita anggenipun kita taat beribadah dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan mugia kanthi amal-amal soleh ingkang kita ikhtiaraken menika saged kangge modal kita mangke menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi husnul khotimah. Amin. Salat ke salam mugia katur dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat lan pendherekipun lumeber dumateng kita sedherepipun. Mugi mangke kita sedherepipun digolongaken pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesempatan enjang menika kita aturaken tema nggih menika menjadi manusia berkah. Nah, kalau ini kita aturaken wonten santren nggih. Tapi versi langsung Pak Mas ya, tanpa slide gitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terus bisakah manusia untuk menjadi berkah? Terus manusia berkah niku ingkang kados napa nggih, mangke kita cobi sareng-sareng kita aturaken. Tapi saderengipun kita aturaken apa yang dimaksud dengan berkah itu. Niki kangge pemahaman pengertian kita. Pilih berkah menika wonten bahasa Arab al-barakatu dipun artikan dua makna. Nggih menika napa? An-nama'u wa ziyadah. Terus dipun wastani berkah menika bila memiliki dua makna menika. An-nama'u wa ziyadah. Nggih menika napa? Bertumbuh dan bertambah. Napa ingkang bertumbuh dan bertambah? Nggih tentunipun ziyadatul khair. Nggih menika bertumbuh dan bertambahnya kebaikan. Kados dipun ngendikaken al barakatu hiya subutul khair al ilahi fisai. Dinamakan berkah menika nalikanipun ditetapkannya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu. Nah, kalau wingi sampun kita aturaken to, apa yang dimaksud dengan sesuatu? Sesuatu niku nggih sedaya napa kemawon niku sesuatu. Baik benda napa kaitanipun alam semesta niki lah. Niku sesuatu. Kalau wingi kaitanipun
manusia, hewan, tumbuhan itu kan kita mengaturaken. Terus bila mana ada ziyadah wal nama fisai min ilahi, ada bertambahnya kebaikan dan bertumbuhnya kebaikan pada sesuatu, itu adalah pertanda berkah. Tentu contohnya pun kita memiliki benda atau barang, kemudian dengan kepemilikan benda dan barang itu bertambah kebaikan, ya bisa jadi itu tanda keberkahan. Bahkan termasuk diri kita niki bertambah bertumbuh umurnya. Aniku semakin bertambah dan bertumbuh kebaikannya napa mboten? Nek bertambah bertumbuh kebaikannya, insya Allah kita nanti bisa dikatakan sebagai tanda-tanda manusia yang berkah. Niku berkah. Mila jamaah rahimakumullah, ketika keberkahan ini sudah muncul, menika bertambah dan bertumbuh kebaikannya, maka sebenarnya kita perlu memahami dari mana sumber keberkahan menika. Nah, masalah pun kata tiang patus berkah utawi ngalap berkah yang tidak pada tempatnya. Nah, ini kan harus dipaske ya tentu. Nah, harus tahu dulu dari mana sumber keberkahan itu. Allah sumber berkah. Maka sebenarnya segala sesuatu itu Allah lah yang memberi keberkahan itu. Sehingga bukan makhluk yang memberi keberkahan, tapi Khalik. Maka jangan salah, Khaliklah yang pemberi berkah Allah menika kepada makhluk. Milo salah nek enten makhluk patus berkah kepada makhluk. Nah, maka ini harus dipahami. Kul annakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmin. Katakanlah, apakah kalian itu akan mengkufuri billadzi dengan khalaqal arda fi yawmin, yang menciptakan bumi alam semesta itu dalam 2 hari. Wa taj'aluna lahu andadan, dan apakah kamu juga akan menjadikan tandingan-tandingan? Padahal kita tahu siapa itu yang menciptakan alam semesta. Kemudian siapa yang menciptakan kita semua makhluk di muka bumi ini? Dzalika Rabbul Alamin. Itulah Rabb semesta alam. Sinten Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki kan ayatipun semacam pertanyaan. Lah apa kowe iki Pak mengkufuri ngeten? Kalih sing nyiptake alam semesta utawa kamu juga akan memberikan andat. Andat niku napa? Tandingan-tandingan kalih Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ampun kan. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Dan kamu juga tahu Allah lah yang menjadikan rawasiya. Rawasiya niku pancang bumi, Pak, gunung-gunung niku. Min fawqiha, di atas bumi. Nah, niki wa baraka fiha wa qaddara fiha. Dan Allah lah yang memberi keberkahan semua yang di muka bumi itu, dan yang menetapkan apa-apa kadar takaran yang ada di dalam penciptaannya niku. Nah, niki napa nggih altosipun sebagai dasar pemahaman. Pilih berkah menika sumberipun Allah Subhanahu wa taala. Mila nek enten tiyang nggih pados ngalap berkah ataupun mungkin mencari sesuatu kepada makhluk, niku berarti sudah agak menyimpang niku. Wa taj'aluna lahu andadan, berarti membuat tandingan-tandingan kali Allah Subhanahu wa taala. Mila kalau kita ingin berkah ya nantinya sumbernya langsung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos napa nggih mencari keberkahan kepada makhluk atau kepada benda-benda atau mungkin kepada sesuatu yang memang di situ sebenarnya tidak bisa mendatangkan keberkahan. Mila karena Allah itu sumber berkah, Allah puji dirinya sendiri dengan menyatakan tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah
Allah Rabb semesta alam. Tabarakalladzi biyadil mulku. Maha berkah Allah yang di tangannya lah kekuasaan atau yang merajai. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Nah, niki Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri karena Allah maha berkah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah niki enten ilustrasi, Pak. Niki nek ten India menika niki rada nganu niki masalah itu. Engko nek tak puterke rada piye keten to, tapi nggih mboten napa-napa, makin jenengan kalu napa mboten ningen bar diparingi snack kalih panitia. Ah niku ten India, Pak. Ten India niku sapi itu dianggap berkah gitu. Maka di sana nggih biasa kados ngeten iki. Tak puterke mawon nggih. Ini karena apa? Lah niki kok adus ning ngono. Wah niki klubuk-klubuk lho, Pak. Nah, koyoke ya seger banget ngene lho. Ah niki orang India ngoten lho. Enten malih niki sing setunggal. Nah niki lebih tragis malih, Pak. Nek niki tradisi orang Syiah tabarruk niku mencari berkah terhadap ngapunten niki ghaid. Ngertos artosipun ghaid niku kotoran, tapi kotoranipun boten sapi. Nek sapi tasih mending, niki kotorannya manusia, Pak. Tentu setiap 10 Asyura pas menjelang suro menika mereka memperingatinya. Selain niko sing menyiksa diri nggih, tapi mereka juga niki, Pak, mandi kotoran imamnya yang dikumpulkan dalam 1 tahun. Niki kula mboten ngarang niki kan. Niki cetha pilih niki nggih kapan-kapan kita aturaken niki tentang Syiah niki. Memang ada kitab yang ditulis oleh kelompok mereka bahwa mandi dan makan dan minum, mandi dengan kotoran imamnya yang dikumpulkan 1 tahun itu akan mendapatkan keberkahan dan dijamin masuk surga. Keren. Ini asli, Pak. Lah makanya ada tulisannya Husain. Nah, niki kan ada tulisannya Husain. Pripun? Tertarik apa mboten? Nek tertarik ya aneh-aneh ya, Pak. Orang Syiah itu aneh-aneh itu. Selain kebiasaan menyiksa diri, mereka juga seperti ini. Nggih, pun nggih. Niku hanya sekedar ilustrasi nggih, contoh. Itu mencari keberkahan yang tidak pada tempatnya. Ya karena memang ya tidak dijelaskan mboten enten aturane ngoten. Maka jangan sampai kita juga mencari keberkahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pados tempat-tempat yang memang di situ dianggap bisa mendatangkan ya berkah ngoten to. Tapi memang ada, Pak, makhluk Allah yang diberkahi memang ada. Tapi sebenarnya bukan tempatnya, tapi karena memang Allah memberi keberkahan kepada tempat itu. Maka sebenarnya yang berkah itu adalah amal perbuatan yang dikerjakan di tempat itu, bukan karena tempatnya.
Nah, makhluk nopo kemawon atau siapa saja makhluk yang diberkahi Allah itu. Allah memang menyebut beberapa makhluknya yang diberkahi, baik berupa tempat ada, waktu, manusia maupun kejadian-kejadian itu ada yang diberkahi. Nah, ini sekedar untuk kita sampaikan biar tidak salah memahami. Nah, contohnya pun apa? Allah memberikan tempat yang berkah. Niku dipun jelasaken enten. Di mana tempat yang berkah yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an itu? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan oleh manusia, dibangun oleh manusia adalah lilladzi bi Bakkata, di Mekah Mukarramah. Itulah tempat mubarakan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pundi niku Pak? Di Mekah, Ka'bah. Maka siapa yang berkunjung ke sana itu memang mendapatkan keberkahan. Niku nek di logika saged niki mangke tangkep oleh Pak Agus niki. Saiki ngeten Pak, kenapa sholat di Mekah? Oh niki mangke tak sampaikan sing kedua malih, sing kedua riyen nggih. Yang kedua adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Niki Masjidil Aqsa. Nah, kenapa sholat di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kok mendapatkan keberkahan yang lebih, pahalanya yang lebih? Saat ini nek dilogikan itu. Di Mekah itu setiap hari berapa juta yang sholat di sana, Pak? Jutaan, gitu. Jutaan. Tembriki paling banter pinten puluh, 100. Nah, saat ini nek di logika, Pak, ini diilmiahkan. Kenapa Mekah itu kemudian mendapatkan sinyal lebih besar? Karena memang pusaran di Ka'bah dengan jutaan manusia dengan ucapan yang sama, dengan gerakan yang sama itu akan lebih kuat naik ke atas gitu. Ketimbang ning pager sari At-Taqwa hanya 100. Kue karo ngantuk-ngantuk. Maka ya wajar kalau di Masjidil Haram itu sinyalnya pahala itu akan lebih besar, Pak. Niku nek diilmiahkan. Memang di samping tempatnya sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ke sana ya otomatis pahala itu akan lebih ringan, akan lebih mudah didapat karena bersamaan dengan gelombang yang sama naik ke atasnya, teman. Di Masjidil Aqsa juga sama. Apalagi Masjidil Aqsa itu nanti tempat di mana di saat tempat-tempat yang lain tidak aman, di sanalah tempat yang nanti menjadi tempat yang dijanjikan oleh Allah, tempat yang aman dari kerusuhan gitu. Walaupun sekarang kita masih rusuh. Niku nggih tempat yang berkah niku dipun sebataken pilih Mekah, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram itulah tempat yang berkah. Jadi bukan tempatnya, karena memang Allah berkahi tempat itu. Nggih niku wau nek diilmiahkan kados ngoten niku. Terus enten malih waktu yang berkah. Ada waktu yang Allah berkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Niki kaitanipun kali diturunkannya Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, pada malam yang berkah. Kapan Al-Qur'an diturunkan, Pak? Bu? Di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan dinamakan Syahrul Mubarak karena memang Allah berkahi di bulan Ramadan itu. Siapa yang beramal di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan amalnya. Di samping memang Allah turunkan makhluk yang bernama Al-Quran sebagai mubarak, sebagai sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di 10 hari terakhir itu juga dinamakan sebagai berkah. Nah, itu waktu yang berkah, malam di bulan Ramadan. Enten malih sampai Nabi itu mendoakan kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kalau ini hadis ini, doa Nabi kan.
Ya Allah, berkahilah umatku fi bukuriha. Bukur niku napa? Bukur itu bukrah. Bukrah niku artosipun pagi-pagi yang sangat. Nah, kados niki, Pak. Mila panjenengan nek waktu enjang menika kados ngeten iki ampun turu malih, mengko kelangan berkah gitu. Ah niki saya niki, mugi-mugi niki termasuk yang diberkahi. Gitu. Terus pagi-pagi ngaji bareng ngeten niki utawi mangke maos piyambak atau silahkan fantasiru fil ard, beraktivitas di muka bumi untuk kebaikan. Misalipun patos maisah mencari penghidupan, silahkan. Yang penting aja turu meneh ngono lah bar subuh niku. Nek bar subuh turu meneh ki supaya bablas ya. Apa meneh kedisian pitik jare wong Jawa ki oh total pitik ya lho. Rezeki total pitik. Kedisian pitik lho. Nganten anyar bar subuh rong tangi niku wae pitike wis nah niku nyindir niku ndang-ndang pun tangi. Niku bukur. Jadi jangan disia-siakan waktu. Nah kecuali kepaksa Pak, mboten napa-napa. Wawake kesel banget ya kalau liren mboten napa-napa. Misal dalu bareng lembur ngeten to. Nah niku waktu. Terus enten kejadian yang berkah. Kejadian yang berkah menika nggih kondisi. Dipun sebataken wonten surat Al-Maidah, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarak." Dan kami turunkan dari langit itu air yang berkah. Dari langit turun air itu berapa? Berarti napa? Hujan. Mila enten Jawa niku ampun dipahitu. Padune Pak Lunga udan, wow, gara-gara udan ya. Itu berkah, Pak. Maka senantiasa untuk berdoa Allahumma shayban. Mudah-mudahan air hujan ini menjadi keberkahan. Jangan dipahitu. Ora dikai udan malah kapok malah. Repot nek mboten Jawa ngoten. Apalagi ini sing kados musim sing mboten menentu niku. Nah niku kadang kan ana udan malah dipaidu. Make panas ayo dipaidu kan. Nah itu menungso, menus-menus menus-menus kakean dosa. Itulah manusia. Memang fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramah. Wa amma idza mabtalahu wa qaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Terus itu manusia sifatnya memang seperti itu. Dikai rezeki ngene-ngene ya wah iki nggih apian. Kok nek pas dikurangi wah iki Gusti Allah ra adil kan. Nah, itu muncul sifat-sifat manusia seperti itu. Maka laqad khalaqnal insana fi kabad. Payah, manusia itu payah. Nah, niki kejadian. Wa ja'alna minal ma'i kullasai'in hayyun afala yu'minun. Nah, sing terakhir niki ada apa? Buah yang berkah. Buah yang berkah itu disebutkan di sini adalah buah zaitun. Ya najan sing disebutkan di Quran juga baik seperti kurma, madu dan sebagainya. Maka dikatakan i'dimu bizzaiti waddahinu bihi fa innahu min sajaratin mubarakah. I'dimu, konsumsilah bizzaiti, buah zaitun. Waddahinu, dahin niku istilahipun nggih napa dioles-oles ngeten niku. Zaitun niku saged kangge minyak oles. Nggih rambut napa kulit men bagus niku. Waddahinu bihi fa innahu min sajaratin mubarakah. Karena zaitun itu dari pohon yang berkah. Zaitun. Mangke enten malih napa niku napa niku jahe nggih enten niku. Itu bagus, Pak. Silakan dipakai itu. Yang disebutkan baik di dalam Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nah niki sakniki kita masuk kaitanipun manusia yang berkah. Seperti apa manusia berkah itu?
Dan siapa? Allah menyebutkan Bapak Ibu, bilih Nabi Isa itu sebagai manusia yang berkah. Ini ayat, satu ayat yang menyebutkan bahwa manusia yang disebut dengan diberkahi itu adalah Nabi Isa. Tapi bukan berarti Nabi yang lain tidak bawa keberkahan. Nabi Muhammad itu jelas-jelas berkah. Gitu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma kuntu hayyan. Dan dialah Allah yang menjadikanku mubarakan, diberkahi. Dan ini makin dibuka wonten beberapa penafsiran kenapa Nabi Isa niku diberkahi, Pak? Ya karena memang Nabi Isa itu memiliki sifat manusia yang baik dan punya kebermanfaatan bagi orang lain. Nah, ini kata kuncinya niku, baik dan punya kebermanfaatan bagi orang lain. Aina makuntu, dimanapun berada Nabi Isa niku selalu membawa kebaikan. Niku medar ayat menika. Maka disebutlah Nabi Isa dijadikan sebagai manusia yang berkah. Nah, kita bisa enggak, Pak? Untuk menjadi manusia berkah bisa enggak? Bisa, Pak. Nah, kita kaitkan ayat menika dengan hadis Rasulullah. Jadikan amal yang membekas agar menjadi manusia berkah. Jadi kunci ini pun menjadikan amal yang membekas. Lah sakniki amali kita sedaya niki apa yang membekas? Apa yang sudah kita tinggalkan? Apa yang sudah kita berikan kepada orang lain? Sesuatu yang bisa membekas, yang menjadikan kebaikan sehingga itu menjadi kita manusia berkah. Maka kalau ada niki Pak Mus aja suruh-suruh kok ya nek sing terakhir ya. Jadi ada harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Lah nek manusia? Oh, aja seru-seru dak sing kuwi kan. Meninggalkan nama, ya nama yang baik. Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu ya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini bagaimana Pak kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat itu? Nah, iso ki jadilah manusia yang wujudnya itu kalau tidak ada dia itu dunia kurang satu gitu loh. Ngertos maksudnya? Wis pokoke iki nek ana wong kuwi nyenengke ngono to. Wah, iki pokoke penak iki ana wong kuwi. Aja malah kosok wangsulipun. Nek ana wong kuwi malah jenengan dhewe ya kan? Aja ngantos, Pak. Jadilah manusia yang ketika berada di dalam di antara manusia itu menyenangkan. Berada di lingkungan bersama dengan lingkungan misalnya pun, dengan binatang pun disukai, dengan lingkungan yang ada disenangi. Itu anfa'um linnas, itu modal menjadi manusia berkah. Mila man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, sinten tiyang ingkang damel kesaenan di dalam Islam dengan kesaenan yang bagus, amal yang bagus, fa'umila biha ba'dahu, terus amal menika diikuti kalih sinten orang lain memberi sesuatu atau kita melakukan sesuatu kemudian sesuatu itu diikuti, kebaikan itu diikuti oleh yang lain. Kutiba lahu mislu ajri man amila biha, Allah catat baginya pahala sama seperti orang yang melakukan itu. Terus maringi nopo sedekah itu. Terus sedekah ini digunakan nggih kebaikan. Maka kebaikan itu juga akan mengalir kepada kita. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Qur'an. Allah katakan kepada baginda Nabi, wa innaka la ajran ghaira mamnun. Hai Muhammad, engkau adalah manusia yang tidak akan pernah terputus pahalanya. Baginda Nabi, Pak. Lho kok mboten terputus? Lah kira, lah ke zaman 14 abad tahun yang lalu niku Kanjeng Nabi sudah berapa miliar umatnya. Sampai sekarang termasuk piyambak niki umatnya mboten. Nah, sudah berapa kebaikan yang dilakukan oleh umat baginda Nabi itu.
Maka betul ketika Allah mengatakan wa innaka la ajran ghairu mamnun. Engkau tidak akan pernah terputus Muhammad. Selain baginda Nabi dijamin masuk surga, ya memang ilmiahnya memang Nabi tidak pernah putus pahalanya karena umatnya akan terus sampai hari kiamat. Sampai selagi masih ada, itu mengalir terus. Nah, piyambak sakit mboten kados Nabi. Bisa ndak? Ya bisa. Persoalan podo napa mboten niku urusane ya ketoke ora mungkin podo, tapi bisa, Pak. Dengan apa? Memberikan amal yang membekas niku wau. Nah, tinggalkan amal yang membekas. Nangkep mboten iki? Nah, nggih. Kok serius men. Ya kudu serius, Pak. Nah, ampun ngantos kosok wangsulipun. Wala yang kusumin waman sanna fil Islam sunatan sayyi'atan, Pak. Ya nek sing mangke meninggalkan amal yang jelek ya sami. Ngajarke kalih tiyang kok mboten sae, memberi sesuatu kalih tiyang sesuatu ingkang mboten sae, ya sami akan dicatat pahalanya. Kejelekan itu akan mengalir pada diri kita. Mila hati-hati niki. Nggih, riyen kadose materi pertama kali pun tak atur gini. Semua amal akan dicatat. Tas kemutan. Apa meneh pertama Pak wong bariki bro. Nggih, itu semua amal akan dicatat. Nah, kalau catatan buruk kan kasihan. Ya kita juga kasihan pada diri kita. Maka hati-hatilah jangan mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini adalah napa nggih? Pemahaman tentang manusia berkah. Maka siapa yang ingin menjadi manusia berkah, jadilah manusia yang bermanfaat dengan kebaikannya. Nah, itu yang dinamakan an-nama'u waziyadah. Itulah yang disebut dengan manusia yang bertumbuh dan bertambah kebaikannya. Terus itu. Nah, itu nanti berkah terus nanti. Nggih. Ngoten. Nah, sakniki masuk iklan rin sekedap. Nah, ini Pak. Ana wong seneng yo nyang tak beke ngono lho. Jenengan mangke ngoten nggih. Ana wong kok lek klambine kok apik, nah celana copot. Ngoten. Mboten nesu, Pak. Wong trimane mobil Pak parkir ya nesu wadan. Iki ketoke ya pun mboten enten nek ngeten iki. Cah nom-noman. Apa meneh niki? Ontele dijaluk napa? Malah gedake ning dhuwur ngono ya. Disik-disikan napa niku berbuat baik nggih. Napa malih sing niki jelas mboten enten. Ngoten nggih. Mboten enten ngatos ngeten. Niku enten. Napa? Aja nyalek. Niku pun benten urusane. Lho lare sakniki kadang santri lari sekolah kali gurune kali ustadz kon mboten njaluk kan. Itu perkembangan. Ya kapan-kapan niku kita bahas malih kaitanipun menyiapkan generasi umat niku insyaallah. Niku nggih. Nah, terus Bapak Ibu, kita secekap nih. Lalu seperti apa ciri-ciri manusia yang berkah niki? Niki mangke singkat-singkat mawon. Niki masalahipun kan istilahipun pun asring dipun aturaken. Nah, ciri-ciri manusia berkah itu nggih dipun catat niki, dipun emot-emot niki. Selalu bersyukur dan punya sikap qanaah. Merasa cukup. Berarti wong nek ora syukur, ora qanaah, nggih. Ora merasa cukup, berarti wis alamat ora berkah. Karena berkah itu adalah cukup. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Beruntung orang yang berislam, wa ruziqa kafafan.
maka Allah beri rezeki yang cukup, tidak banyak atau sedikit, Pak. Milo urusan bersyukur, qanaah. Syukur itu berarti mengakui nikmat itu dari Allah, itu syukur, Pak. Kalau qanaah itu ridho dengan apa yang sudah diberikan, itu cukup. Ya. Maka orang yang berkah itu adalah orang yang cukup, punya, bukan banyak atau sedikitnya. Ukurannya bukan banyak atau sedikit, adalah cukupnya. Nggih kagungan motor setunggal cukup, kali cukup, 3 cukup. Nggih mboten napa-napa, mau banyak, mau punya banyak ndak apa-apa, yang penting ada cukup. Itu artinya bersyukur dan qanaah itu cukup. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kekayaan itu bukanlah banyak harta benda atau sedikitnya, misalkan miskin, enggak. Jadi kaya miskin itu sebenarnya adalah ghinan nafs, kaya dalam jiwanya. Nggih cukup niku wau. Oh nek niki beres berkah niku. Jadi coba untuk selalu bersyukur dan qanaah, itu berkah. Nek masih nggak tenang, nah, itu berarti belum. Nah, terus ini yang nomor kali. Sabar dalam ujian dan musibah. Nah, ciri yang kedua kesabaran itu juga menunjukkan keberkahan orang. Otomatis namanya hidup itu al-hayatu hiyal ibtila. Hidup itu ujian. Maka kalau siap hidup ya harus siap diuji. Ya napa kemawon enten masalah. Ya iki ketoke ya kusuk-kusuk ngeten. Sing ngomong brang ketoke ya semangat, padahal pikirane ya ngalor ngidul karuan iki jane. Mila nggih pengen fokus terus niki kan. Maka nek iso ora fokus iso lali sempat diomongke napa. Niku Pak. Maka ketika ujian, masalah datang, nggih sabar itulah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Sabar. Nah, bagaimana sabar itu? Ya bisa menempatkan pada porsinya juga. Niku berkah. Ya artinya napa? Ketika ditimpa ujian tidak menjauh kepada Allah, semakin mendekat. Wa qala alaihi salatu wassalam idza hadatsa. Ketika terjadi ala abdin kepada seorang hamba musibah fi badanihi di badannya, sering lora awake sing lemu pengen kurus, sing kurus pengen lemu, niku masalah niku diuji, Pak. Irunge pengen mancung 5 cm. Apa meneh? Lah kan badan ngoten niku kan. Niku, Pak. Aumalihi diuji di hartanya. Hartanya ya pasang surut, kadang seret, kadang lancar. Nah, niku awaladihi atau diuji anaknya atau keluarganya. Fastaqbala dzalika. Kemudian diuji itu dia menerima bisabrin jamil dengan sabar yang baik. Jadi wis diuji ningon awake sabar, ningon hartanya sabar, ningon anak keluarganya sabar. Wis jenenge yo sabar, komplit nanti Anda. Kok menerima dengan baik itu, Pak? Istahyallahu yaumal qiyamah ayyan sibalahu mizanan aw yansura lahu diwan. Gusti Allah niku mangke izin, Pak. Badhe napa? Badhe nimbang amalnya atau melihat catatan amalannya. Wis iki sing jenenge sabar iku mlebu wae. Rasa didelok-delok malaikat, rasa ditimbang, wis los kan. Lah ki napa pangeran? Lho iki tak uji ning awake, tak uji ngene, hartanya ngene ya cek sabar. Iki tetep taat marang aku. Wah, iki luar biasa. Berkah, Pak. Itulah keberkahan. Sing nomor 3, artinya tenang dan damai.
Wes niki ciri-ciri nomor 3 iki gampang nih. Makane ana sing wong kok biayaan memeti kaya apa memeti bahasa Indonesia nih Pak Ahmadi? Urip kok biayaan karo wis koyo-koyo iki donya niku rupak ngeten niku lho. Itu berarti hatinya belum tenang. Kalau hatinya belum tenang itu berarti mungkin nggih belum berkah. Nggih urutane wau nika tasih mungkin syukurnya mungkin perlu, kemudian sabarnya juga perlu ditingkatkan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, la bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kenapa, Pak? Ya makanya orang yang tenang itu kenapa kok bisa berkah? Karena jiwanya langsung nyetrum sinyalipun nyetrum kali Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir ingat Allah terus itu. Mengingat Allah zikir, baik zikrul lisan, zikrul qalb atau zikrul amal. Baik itu zikir lisannya, zikir hatinya atau zikir dalam perbuatan. Niku tenang, Pak. Wonten masalah macam-macam kok malah melayune ning dugem. Dugem niku dunia gemerlapan, diskotik. Oh malah ning pos kampling ya munjuk sareng-sareng. Bahasane kok ya apik munjuk Pak Li. Munjuke tapi sing gawe gliyeng ngeten to. Ya malah stres ngeten to. Malah stres makin. Makin enten tema malih khusus masalah jiwa niku makin dibahas. Kenapa orang bisa menjadi stres, bisa menjadi depresi ini kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa? Siapa jiwa yang tenang itu? Jiwa yang tenang adalah radiyatan mardiyah. Jiwanya yang ridho akan Allah dan Allah ridho kepada seseorang itu. Nah, sing terakhir gitu Pak. Ciri-ciri yang terakhir kita pendetke sekawan mawon mboten sakata-kata. Istiqamah dalam ibadah dan dekat dengan Allah. Orang yang berkah, ciri-ciri ini pun bertambah, bertumbuh kebaikannya adalah dia istiqamah dalam ibadah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Man ja'ala al-akhirata hammahu ja'amallahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atat dunya wa hiya raghib. Siapa yang menjadikan akhirat itu himmah sebagai tujuan, jama'allahu amro, maka Allah akan berikan kecukupan, wa ja'ala ghina, memberikan kecukupan di dalam hatinya. Wa atat dunya wa hiya raghib, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Ya, harus tundukkan Pak. Memang akhirat itu lewatnya dunia, maka dunia itu penting Pak. Kata siapa dunia tidak penting? Dunia itu penting, kan itu jembatan untuk menuju akhirat. Cuman jangan sampai terjebak di dunia. Maka siapa yang menjadikan akhirat, dunia yang akan ditundukkan. Dunia akan tunduk. Siapa yang menjadikan dunia, akhiratnya nggak akan tunduk, nggak akan dapat. Nah, itulah ciri-ciri manusia berkah. Nah, bagaimana itu bisa didapatkan? Jadilah manusia yang bermanfaat kepada orang lain, bermanfaat kepada sekitarnya, bermanfaat kepada sesama. Itu insya Allah akan berikan keberkahan, bertumbuh terus, bertambah terus kebaikannya. Nah, jamaah rahimakumullah, pilih mekaten nggih, napa ingkang saged dalam teraken nggih niki sing penting. Napa Pak Mo? Winginane Pak Mo ngomentari. Nek ngaji ten pundi-pundi niku sing penting dipraktekke ngeten purine Pak Mo. Nah, niki praktek nggih. Mangke monggo nggih setiap napa ingkang sampun kita mangertosi nggih niku dipraktekke secara tidak langsung gitu kan. Nah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring keberkahan wonten majelis enjang menika. Monggo kita akhiri kanthi hamdalah lan doa kafaratul majelis sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makatan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.